kan mengisi link absensi dan feedback yang akan dikirim ke kolom chat. Dan yang terakhir, don't forget have fun dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya. Oke. Sebelumnya dari teman-teman nih, ada yang sudah tahu belum? Tema hari ini nih kita akan membahas apa? Bisa lewat kolom chat ya untuk membalasnya. Atau lewat action juga bisa. Gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak untuk hari ini kita mau membahas apa di kelas terakhir webinar reporti edisi hari ini? Oke, aku spill ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai resolusi tahun 2024. Di, di, webinar kali ini berjalan kita bisa dapat insight-nya dari kredit. Untuk khususnya saya akan membacakan CV dari pemateri kan mengenai untuk CV dari pemateri kita. Teman-teman panitia minta bantuannya untuk share screen CV dari pemateri. Astagfirullah. Oke, bagaimana teman-teman panitia minta bantuannya untuk share screen CV dari pemateri. Oke, terima kasih panitia. Jadi untuk pemateri kece kita hari ini yaitu Kak Miftah Hanif, di mana dia seorang mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung saat ini. Untuk pengalaman kerjanya dan kegiatan internasional, beliau adalah eh, pernah mendapatkan award presentasi gagasan menjadi presenter gagasan ilmiah di eh, dalam acara UNIT Universal Islamic Event di Istanbul, Turki pada November 2022. Lalu selanjutnya merupakan co-founder dari pionirmuda.id, di mana Pionir Muda ini merupakan sebuah startup komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi pada dan beliau membuatnya pada Desember 2022 hingga sekarang. Selanjutnya beliau juga merupakan founder dari Bengkulu Scholarship pada bulan Juli 2023 hingga sekarang. Selanjutnya bisa turun ke bawah, teman panitia. Untuk ini pendidikan dari Kak Miftah sendiri, merupakan seorang bachelor degree di Teknik Geologi ITB dan pengalaman organisasinya yaitu merupakan award beasiswa Rumah Kepemimpinan Regional 2 Bandung dan menjabat sebagai Menteri Inventaris dan Lingkungan, lalu International Mobility Student Club di Deputi Badi pada September 2022 hingga sekarang, dan di UKM Gamai staf PSDM. Ya, mungkin untuk CV dari Kak Miftah sendiri berikut ini eh, berbagai prestasi eh, telah digapai oleh Kak Miftah. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung nih eh, masuk ke sesi materi. Kak Miftah siap untuk memberikan insight-insight baru kepada teman-teman kita semua. Oke, siap, siap, siap. Oke, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you teman-teman. Udah kelihatan belum share screen kok? Aman, aman Kak. Oke,
Terima kasih ada Kak Diva ya sebagai moderator yang sudah membuka acara dengan sangat baik. Nah, jadi teman-teman sebenarnya di sesi kali ini aku pengen sedikit berbagi cerita karena memang tema kita judul webinar kami itu raih potensi ya. Jadi kami pengen berbagi sebanyak mungkin gitu insight-insight yang mungkin sekiranya nyambung sama teman-teman semua kayak gitu ya. Nah, jadi aku pengen ngangkat sebuah cerita yang aku alami dulu ya. Itu aku kasih judul cerita kekuatan nekat dan keyakinan. Karena aku ngebaca hasil GFOM kemarin itu Cerita eh buku. mostly jawabannya itu adalah mostly jawaban permintaan teman-teman itu gimana sih Kak caranya kalau kita itu punya potensi tapi nggak bisa menggalinya gitu ya. Kita punya sesuatu tapi kita nggak berani mencoba gitu ya. Ini mungkin jadi insight teman-teman. Ketika aku berhasil berangkat ke Turki kemarin ya. Jadi eh, singkat cerita teman-teman, aku tuh dapat kesempatan gitulah ya. Mungkin kalau teman-teman bisa eh, pernah tahu, pernah dengar gitu ada namanya partial funded ya atau fully funded. Nah, aku dapat partial funded itu harus mengumpulkan duit sekitar 13 juta gitu ya. 13 juta. Tapi nggak tahu kemarin tuh aku berkeyakinan ya udahlah coba aja gitu ya. Aku nekat coba dan tahu nggak kenekatan pertamaku adalah aku buat paspor tapi belum tentu berangkat ke Turki. Ini mungkin kalau kalian pernah ngeliat paspor ya. Ini ada paspor yang background sama nggak sih? Nah, jadi intinya aku ngebuat paspor terus apa sih Kak tujuannya gitu ya? Nekat buat paspor padahal belum tentu berangkat. Aku punya doa, paspor inilah yang menjadi doaku, menjadi semangatku nanti ketika mencari duit untuk berangkat ke Turki. Nah, singkat cerita teman-teman, kalau nggak salah 3 bulan kemudian aku dapatlah duit 13 juta itu. Itu penuh perjuangan ya. Aku bahkan mengorbankan nggak ikut organisasi kampus waktu itu karena memang pengen fokus cari duit untuk ke Turki. Aku juga eh apa ya istilah itu eh, memang fokus banget lah ke Turki ini. Akhirnya aku bisa berangkat lah. Ini sedikit cuplikan fotoku di Hagia Sophia. Kemarin kayak aku bahkan waktu di pesawat tuh guys, naik pesawat Emirates kayak itu first time penerbangan internasional yang langsung ke Turki gitu ya. Itu di pesawat tuh nangis gitu ya. Kayak ini bener nggak sih gitu ya? Ini bener nggak sih perjuanganku buat paspor, aku nekat cari duit sana sini gitu ya, sampai orang-orang ikut himpunan di kampus, organisasi kampus, aku nggak ikut kayak gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan yang sepadan kayak gitu. Itu yang pertama ya, secara singkat pembukaan teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin ya? Oh ini aku belum edit, sorry guys. Ini belum aku hapus, sorry sorry. Terus aku belum. Nah, sederhananya gini teman-teman. Kita tuh kadang terlalu banyak mencari motivasi gitu ya. Tapi call actionnya sedikit. Contoh di sini. Teman-teman yang datang ke webinar ini mungkin pengen mencari insight, mungkin pengen mencari motivasi. Tapi aku pengen survei deh. Setelah acara ini selesai, berapa orang sih yang punya semangat gitu ya? Aku pengen mencapai sesuatu, aku pengen meraih impian, aku pengen menggali potensiku. Berapa orang sih? Kayaknya aku yakin nggak banyak. Karena kita sibuk, terlalu sibuk mencari motivasi gitu ya. Bukan nggak bagus, tapi kalau terlalu banyak mencari motivasi, aksinya sedikit, ya udah akan kurang maksimal lah apa namanya di kegiatan kalian gitu ya. Jadi aku berharap banget kepada teman-teman yang join di sini boleh mencari motivasi, tapi diimbangi. Contoh motivasi eh pengen juara satu lomba esai misal. Ya udah, coba di pelan-pelan motivasinya. Oh, kalau kita juara lomba esai, kita dikenal orang, kita dapat duit, kita terasah skill menulis kita. Aksinya apa? Pelan-pelan. Oh, ternyata esai itu kayak gini. Paragraf pertama, paragraf kedua kayak ini, tiga, empat, lima kayak gini gitu ya. Pelan-pelan itu. Jadi sambil dapat motivasi, kita dapat juga aksi nyata kita. Itu yang selanjutnya. Jadi diimbangin guys. Jangan sampai motivasi aja. Coba dihitung deh selama hidup ini ya. Berapa banyak sih motivasi yang kita dapat?
pasti banyak banget, tapi aksinya gimana? Dikit. Aku juga merasakan itu. Dari dulu aku pengen A, B, C, D sampai Z, tapi aksiku nggak pantas untuk mendapatkan A sampai Z itu. Akhirnya ya udah, eh, sekedar motivasi aja gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang aku selalu pegang dari dulu ya. Mohon maaf nih kalau misal ada yang sama kayak aku ya. Misal dari keluarga yang kurang mampu misal. Aku tuh selalu punya keberanian dan nekat. Contoh tadi ya, aku nekat buat paspor, tapi belum tentu berangkat. Aku nekat aja tuh. Bahkan aku mendirikan Pioner Muda nih, aku nekat juga gitu ya. Udahlah, mentoring kecil-kecilan, cuma 5 orang awal-awalnya gitu ya. Aku nekat aja, tapi insya Allah aku yakin, Bismillah, akan ada jalan ke depannya gitu ya. Aku punya rasa keyakinan itu teman-teman. Kalau aku nggak mulai dari dulu, aku nggak bakal ketemu kalian gitu ya. Mungkin ini udah kalimat kesimpulan nih. Nah, kalau aku nggak pernah ngambil keputusan teman-teman ke Turki dulu ya, mungkin aku nggak bakal ketemu kalian juga di sini. Jadi, ayo aku mendorong kita semua di sini untuk dari sekarang tuh ambil keputusan. Kalau kita pengen sesuatu ya, kita harus tahu nih. eh Misal, eh Kak Dipa ya pengen keluar negeri tahun ini misal. Ya udah kejar itu. Kalau kalau misal butuh perjuangan ya harus ada yang ditinggalkan, tinggalkan nggak apa-apa. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu akan ada dua cabang. Yang pertama itu resiko yang harus dihadapi. Yang kedua adalah hikmah yang akan kita ambil. Sama balik lagi ke cerita awal aja teman-teman. Ketika aku ke Turki, fokus ke sini, aku nggak ikut himpunan. Bahkan eh, organisasi kampus tuh aku cut semua gitu ya. Demi aku bisa eh, mencari sponsor, mencari uang. Itulah potensiku di sana kemarin. Aku nekat, nekat. Akhirnya sekarang aku eh, mencari beasiswa ya sampai beasiswaku 10 gitu ya di total-total aku bisa mendirikan Pionir Muda kayak gini polanya gitu ya. Aku punya motivasi kuat, call action, jangan eh, jangan terlalu takut, itu yang jadi penyakit teman-teman, terutama aku melihat beberapa teman-teman di sini kan ada yang kampus dari bukan dari top kampus gitu ya. It- Biasanya yang jadi eh, barrier gitu ya, penghalang itu adalah rasa takut kita untuk mencoba sesuatu. Aku pengen ngasih highlight teman-teman. Kalau kita nggak pernah mencoba untuk mengambil keputusan, selamanya mimpi yang besar itu tidak akan terwujud. Itu yang aku pegang kata-kata itu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen keluar kuliah ke luar negeri, harus daftar LPDP tapi nggak pernah meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, nggak pernah meluangkan waktu untuk mempersiapkan berkas, nggak pernah meluangkan waktu untuk latihan, nggak akan terjadi gitu. Kuncinya adalah kita bisa meluangkan waktu tadi, balik lagi ya kalimat-kalimat tadi. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya eh, dengan tema kita hari ini aksi 2024 ya. Jadi resolusi itu nggak hanya sekedar tulisan, bisa jadi kenyataan kayak gitu. Itu sederhananya kayak gitu. Karena aku belum terlalu apa ya memberikan yang berat-berat karena aku pengen ini dulu pemanasan gitu ya. Karena untuk webinar pertama ini aku pengen memahami, setiap kita memahami. Setiap orang tuh bisa, setiap orang tuh mampu dengan catatan tadi seimbangkan ya, motivasi, nekat, berani, yakin, terbaik. Dan nggak ada istilah saya dari daerah terpencil, Pak Habibie dari Sulawesi Parepare jadi presiden teman, jadi ahli pesawat teknologi, siapa lagi yang dari pelosok-pelosok itu banyak, karena apa, dia berani ngambil keputusan. Nah coba aku mengajak refleksi selama 2023 kemarin, kenapa sih mimpi kita tuh nggak terwujud? Mungkin, aku yakin teman-teman, asumsiku ya, asumsiku. Kalian nggak pernah berani mengambil keputusan, gitu ya. Aksinya tuh sedikit banget ya, sedikit banget. Motivasi banyak. Mungkin ngelihat orang banyak datang webinar udah berpuluh-puluh kali misal, tapi nggak pernah dapat. Nah, mungkin dari aku itu aja teman-teman pengantar ya. Aku lebih senang diskusi. Misal nanti ada pengen pertanyaan, pengen apa gitu ya, sampaikan aja, bisa kami jawab. Ataupun nanti aku bisa menampilkan apa ya list pertanyaan yang kalian isi di Gform kemarin. Mungkin dari aku cukup.
kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Mip untuk pemaparan materinya. Uh, untuk selanjutnya, kita bisa bergeser ke pemateri kedua kita, yaitu Kak Aulia Salman. Bagaimana Kak Aulia Salman? Apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, sebentar ya Kak. Dari kami akan membacakan CV dari Kak Aulia Salman terlebih dahulu. Panitia minta bantuannya untuk share screen CV dari Kak Aulia Salman. Oke, terima kasih. Eh, bisa langsung ke bawah sedikit. Ya, jadi Kak Aulia Salman ini merupakan mahasiswa dari IAIN Bone, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 6. Dan Kak Aulia ini sudah mendapatkan berbagai prestasi selama ia menjadi mahasiswa. Mulai dari menjadi delegasi fully funded di unit Bars 3 di Istanbul, Turki, lalu best poster lomba esai nasional Muamalah Fair, juara satu lomba esai nasional, menjadi presenter di International Conference on Islamic Studies tahun 2022, dan peserta terbaik antropologi hukum keluarga Islam pada Oktober 2021. Bisa dikebawahkan kembali, di bawah kembali, di share ke bawah. Untuk organisasi dan volunteer Kak Aulia Salman ini cukup padat dan cukup aktif ya. Mulai dari koordinator Departemen Keilmuan di Himpunan HKI IAIN Bone, lalu menjadi co-founder Muda Bermakna, di mana Muda Bermakna ini merupakan proyek sosial untuk bantuan persiapan masuk kampus di jalur UMPT KIN bagi kelas 12. Lalu person in charge bimbingan belajar Al-Insyirah di tahun 2022. Dari segi pelatihannya sendiri, bisa dikebawahkan kembali panitia. Mulai dari Pondasi Academization by Pondok Inspirasi, Salman Spiritual Class by BMK Masjid Salman, dan Sahabat Inspirasi by Pondok Inspirasi. Selain itu, Kak Aulia Salman ini juga merupakan award Pondok Inspirasi Foundation, teman-teman. Seperti itu. Keren sekali ya, dari pemateri kedua kita ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Kak Aulia Salman untuk sharing dan membagikan insight untuk kita semua mengenai resolusi 2024. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih banyak, Kak Dipa, sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya boleh minta tolong untuk saya dijadikan sebagai co-host? Sudah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sudah hadir di webinar Raih Potensi yang diadakan oleh Pionir Muda. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pionir Muda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman-pengalaman dan juga terkait dengan tema bagaimana mengubah aksi, bagaimana mengubah harapan menjadi kenyataan di tahun 2024 ini. Sebagai pengantar, ini beberapa sedikit pengalaman-pengalaman saya yang telah saya lalui dan juga tadi sudah dikenalkan oleh Kak Dipa di pembacaan CV. Nah, sebelum memulai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di webinar kali ini yang seperti bagaimana caranya agar tetap konsisten dan apa saja tips trik agar mimpi yang selalu ditulis itu tidak hanya sekedar tulisan, tetapi mampu menjadi sebuah realisasi nyata yang ada. Nah, eh, dalam hidup ini, saya belajar bahwa cita-cita itu merupakan proses yang kontinu. Artinya,
dalam bercita-cita, apabila kita punya satu cita-cita itu, bila selesai, jangan pernah berhenti. Tetaplah bercita-cita meski dalam keadaan senang ataupun susah. Nah, diawali dari sini, gambar yang ini menunjukkan bahwa ini saya memakai APD. Ini pada saat saya masih baru saja menjadi mahasiswa baru, yaitu ini saya ada di rumah sakit di depan ruang jenazah karena saat itu umi saya berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan secara COVID-19. Ini merupakan momen yang termasuk dalam titik terendah karena saya kehilangan sosok ibu saya. Namun kehilangan hal-hal duka seperti ini lantas tidak membuat saya untuk berhenti. Nah, mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa sedang berada di kondisi tidak baik-baik saja, bukan berasal dari kampus yang top, ataupun mungkin merasa bahwa dirinya tidak punya potensi. Lagi jangan pernah berpikir seperti itu. Tetaplah bermimpi, tetaplah menurut cita-citanya. Dan inilah gambaran singkat yang telah saya lakukan. Salah satunya pencapaian yang saya kemarin itu tahun 2023, saya berhasil pergi ke luar negeri, visit kampus, salah satu cita-cita terbesar saya. Nah, kemudian teman-teman dalam menulis harapan itu perlu ditekankan bahwa pintar secara akademis saja itu tidaklah cukup. Menjadi yang terbaik itu tidaklah bernilai apa-apa dibandingkan kita mampu menjadi yang terbaik dan memberikan kebajikan bagi sekitar orang. Oleh karena itu, berdampak atau menyebarkan kemanfaatan itu sangat perlu. Kenapa? Karena kalau kita mampu menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain itu, apa yang kita cita-citakan itu mudah datang. Mengapa demikian? Pada tahun 2022 itu saya menulis resolusi bahwa saya ingin itu. Dari 3 yang saya tulis itu hanya 1 yang tercapai karena saya fokus bahwa saya harus menjadi yang terbaik. Tetapi pada tahun 2023 ini saya kembali lagi menulis 3 harapan dan alhamdulillah itu semuanya dapat tercapai. Tetapi fokus saya bukanlah saya ingin menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana apa yang saya tulis itu mampu memberikan dampak baik kepada orang-orang. Salah satunya yaitu saya mendirikan komunitas muda bermakna pada tahun 2023 yang dimulai dari bimbingan kecil-kecilan seperti ini. Kami dulu hanya 12 orang, tetapi di tahun berikutnya kita naik 100 kali lipat, yaitu mampu berkembang menjadi ada 1.000 lebih orang yang kita bina, dari 12 menjadi 1.000-an. Dan apa yang saya harapkan yaitu saya ingin masuk Fit Kampus karena prestasi. Saya ingin ikut kegiatan offline yang padahal itu saya tidak pengen-pengen banget, tetapi tiba-tiba hal itu terjadi. Dan menurut saya hal itu karena kebaikan atau dampak yang kita lakukan kepada orang-orang. Sebagaimana pesan Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sebenarnya agar kita dapat konsisten dan meraih mimpi? Dan menurut saya ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah menemukan lingkungan yang suportif, termasuk membangun baris sistem. Langkah yang pertama ini teman-teman sebenarnya sudah mulai. Seperti apa teman-teman? Sudah bergabung di Pionir Muda. Pionir Muda ini merupakan wadah yang tepat bagi teman-teman untuk bisa saling support dalam meraih mimpi, karena kita dipertemukan dengan orang-orang yang sevisinya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah menemukan minat dan bakat. Nah, saya menyadari bahwa minat saya ada di tempat desain dan juga di bagian proyek sosial. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, setelah webinar ini selesai, teman-teman harus banyak-banyak mengeksplor kegiatan guna menemukan minat dan bakat, karena
prestasi-prestasi yang telah disebutkan di awal itu tidaklah saya bisa dapat tanpa saya tahu di mana minat dan bakat saya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa melakukan evaluasi. Nah, setiap semester saya selalu membuat file dokumen seperti ini berisi evaluasi saja, berisi apa-apa saja kebiasaan yang perlu saya tingkatkan dan kebiasaan apa saja yang perlu saya hilangkan. Ini agar performa kita dapat terjaga apabila ada hal-hal yang mendistrak tetapi ternyata tidak kita sadari. Nah, teman-teman, materi ini saya dapat di buku Atomic Habit, yang ternyata bahwa dalam hidup ini ada dua, yaitu in motion dan action. Nah, dalam melakukan upaya untuk mengubah sebuah harapan menjadi kenyataan, kita itu haruslah bergerak dari fase in motion ke action. In motion itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat merencanakan seperti menulis atau melis harapan-harapan kita. Kemudian in motion ini sebenarnya memberikan efek bahwa kita seolah-olah merasa sukses meskipun tanpa melakukan apapun. Nah, kebanyakan itu orang-orang terjebak ke dalam in motion. Orang-orang yang terjebak ke dalam in motion inilah yang disebut dengan terlalu banyak wacana tetapi kurang realisasi. Nah, karena dia tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan setelah ia menulis to-do list itu membuat ia lupa untuk segera melakukan eksekusi. Nah, oleh karena itu, saat kita menyadari ada di tahap in motion, maka segeralah pindah ke tahap action, yaitu bergerak merupakan lanjutan dari rencana. Nah, di fase action ini banyak orang yang takut untuk berada. Kenapa? Karena di fase-fase inilah kita akan mengalami kegagalan. Fitrah manusia itu tentu saja menyukai hal-hal yang bagus dan sangat mungkin menghindari kegagalan. Tetapi seperti kata Prof. Her yang saya dapat di pembinaan SSC yang saya ikuti, bahwa kegagalan merupakan keniscayaan. Jadi bagaimanapun juga kegagalan itu merupakan bagian dari hidup. Oleh karena itu teman-teman jangan takut gagal. Oke, karena hal-hal yang saya bawakan ini bersifat pengantar, saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Selanjutnya kita lanjut ke tahap diskusi. Untuk teman-teman, bila ingin diskusi lebih lanjut juga, silahkan mari berkolaborasi dan menjadi teman seperjuangan meraih mimpi di Instagram saya dan juga di LinkedIn. Dadah. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, terima kasih banyak kepada Kak Aulia yang sudah menyampaikan materi yang daging banget nih untuk sore hari ini. Nah, dikarenakan waktunya juga masih cukup banyak, untuk webinar Raih Potensi hari ini memang kita memberikan space banyak-banyaknya untuk sesi dan forum diskusi nih buat teman-teman. Nah, untuk model diskusinya itu, jadi teman-teman bagi yang ingin menanyakan atau ingin bertanya lewat chat, bisa langsung dikirimkan saja, nanti akan dibantu oleh tim panitia dalam membacakan, seperti itu. Atau bisa dengan cara raise hand, dengan berinteraksi secara langsung dengan narasumber, seperti itu. Persilahkan untuk teman-teman, bagi yang mau bertanya ataupun raise hand, bisa dipersilahkan. Aku izin masuk. Ya, silakan. Oke, jadi kemarin itu teman-teman kami udah merangkum ya beberapa pertanyaan gitu ya di G-Form, dan kami mencoba ya dari sudut pandang aku sama Aur gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tengah, boleh silakan langsung dipotong aja. Nanti kita gantian ya Ul untuk menjawab ini pertanyaan teman-teman gitu ya. Ini sekali lagi teman-teman, dari sudut pandang aku ya, bisa sama, bisa sesuai, bisa enggak gitu ya. Jadi mohon disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian kayak gitu.
Yang pertama nih, kiat-kiat buat nyesuaiin lingkungan yang kurang mendukung gitu ya. Ini aku punya cerita guys. Jadi aku tadi udah sempat notice ya, aku tuh bukan nggak ikut organisasi himpunan di kampus di ITB. Karena aku ngerasa kurang cocok aja untuk diriku dan apa ya, budaya-budaya ospek yang terlalu keras gitu ya, aku kurang cocok gitu. Jadi ya hal beraninya itu adalah kita keluar dari situ, kita nggak usah ikut arus gitu ya. Ini siapa nih nanya nih? Nah, ada filosofi yang bagus nih teman-teman. Ikan bandeng ya. Ikan bandeng itu hidupnya itu mengikuti arus. Ikan salmon hidupnya melawan arus. Aku pengen nanya ke Dipa, kira-kira mahal ikan salmon atau ikan bandeng nih? Ikan salmon dong Kak. Nah, jadi itu filosofi yang sangat bagus kita melihat dari kehidupan ikan. Salmon itu melawan arus, teman-teman. Jadi ya dia apa ya? Mungkin dari segi gizinya paling bagus gitu ya. Dari segi proteinnya paling bagus gitu ya. Akhirnya mahal gitu ya. Apalagi dia diambil di lautan lepas kayak gitu. Nggak ada dong ikan salmon di sungai gitu ya. Nggak mungkin. Nah, jadi hal-hal kayak gitu teman-teman. Kalau kata kuncinya comfort zone gitu ya. Ya harus berani mengambil keputusan aja. Kalau kita memang nggak cocok, tidak menjawab kebutuhan kita, ya udah keluar aja gitu ya. Nah, ya kita harus siap menanggung resikonya, teman-teman. Mungkin kalau aku nggak ikut kegiatan organisasi kampus, aku kurang teman nih, kurang banyak teman di kampus. Tapi aku enjoy ya, karena kebutuhanku bukan di sana kayak gitu. Nah, itu dari sudut pandangku ya, beberapa ceritaku yang kayaknya relate nih. Kalau kita masuk ke lingkungan-lingkungan mendukung, ya carilah lingkungan yang mendukung gitu ya. Contohnya kayak Pioneer Muda ini gitu, teman-teman. Jadi memang kami berusaha menciptakan lingkungan yang teman-teman tuh dapat ilmu gitu ya, bukan dapat paksaan. Mungkin kalau di kampus cuman sekedar mengerjakan proker, kadang nggak jelas gitu ya, kadang eh, dapat terima kasih pun untung-untungan di kampus gitu ya. Tapi kami di sini seolah pengen memberikan informasi, memberikan insight, berbagi itulah intinya. Itu kalau dari aku. Mungkin dari awal gimana Ul? Cek, cek. Eh, baik, kalau kalau dari saya, bagaimana sih cara untuk cara menyesuaikan untuk apabila kita berada di lingkungan yang kurang mendukung? Ini sebenarnya saya mirip-mirip sama Kak Miftah. Itu enggak, kalau Kak Miftah nggak aktif di himpunan kampus, saya aktif di himpunan kampus, tapi dari banyaknya organisasi-organisasi yang ada di kampus saya itu hanya ada satu yang saya masuki, himpunan kampus, himpunan jurusan. Itu pun tujuan saya masuk himpunan itu eh, agar bisa berbaur sesama teman-teman jurusan hukum keluarga Islam. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa di awal saya masuk kuliah itu saya sempat apa ya istilahnya itu, saya sempat agak agak down karena minat yang saya tekuni itu tidak ada di kampus saya. Wadahnya itu tidak ada. Minat saya adalah di bagian kepenulisan. Karena sejak SMP, SMA, saya selalu mengikuti lomba-lomba menulis esai. Tetapi di kampus saya itu justru mereka tidak tahu apa itu lomba esai. Nah, namun saat masih mahasiswa baru, satu prinsip yang saya tekankan adalah kalau saya tidak mampu menemukan tempat itu, maka saya akan mencarinya atau membuatnya sendiri. Nah, berdasarkan hal itu, saya berusaha mencari wadah-wadah di luar daripada kampus saya yang sesuai dengan minat saya. Di awal-awal itu mungkin banyak cobaan, banyak cemoohan dari teman-teman saya karena masa sih Aul kamu nggak ikut ini, orang-orang semua ikut organisasi ini loh. Nah, tapi saya kembali ke pendirian saya bahwa kalau hal itu tidak sesuai dengan apa yang saya geluti, itu akan membuat saya justru menyanyiakan waktu. Nah, kemudian uh,
yang tidak saya suka juga adalah sistem organisasi kampus itu yang masih terkesan kolot, seperti mereka takut untuk membuat webinar online, sistem instruksi dari ketua ke anggota yang terlalu kaku, programnya yang itu-itu saja tanpa menyesuaikan kebutuhan mahasiswa itu sebenarnya seperti apa, yang terkesan mewarisi proker dari senior. Itu menurut saya bukanlah zamannya di era society 5.0 seperti ini. Oleh karena itu saya membuat mudah bermakna, yang dimana bersama teman saya, keresahan-keresahan saya yang ada pada organisasi itu saya tuangkan di mudah bermakna. Sama ini juga yang ini di pertanyaan bagaimana tetap konsisten untuk menjalani usaha menggapai resolusi yang dibuat. Izin Kak Mip, saya mau share screen karena tadi ada slide yang terskip. Boleh, silakan. Uh, Nah, ini sudah kelihatan. Nah, di gambar ini teman-teman merupakan vision board. Nah, ini jadi mumpung masih suasana 2024 ya, masih tahun baruan, masih bulan Januari, teman-teman itu boleh membuat vision board ini. Vision board ini saya pelajari kemarin waktu pembinaan member baru di Pondok Inspirasi. Nah, kenapa membuat vision board itu penting? Karena di vision board ini ada visualisasi mimpi teman-teman. Nah, apabila teman-teman merasa malas atau merasa sulit untuk meraihnya atau ada di titik down, maka ketika melihat vision board ini teman-teman akan konsisten untuk segera bangkit dan meraih mimpinya. Karena begini teman-teman, dalam menulis resolusi itu atau dalam menulis to-do list itu kebanyakan orang-orang itu ya semangat di awal-awal, tapi ketika sudah di pertengahan, taruhlah sudah bulan April, Mei, Juni, mereka itu ya B aja, sudah melupakan mimpinya dan bahkan berganti arah. Nah, oleh karena itu, dengan membuat vision board ini, itu teman-teman akan tetap berada sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan. Nah, di vision board ini teman-teman tidak hanya menulis impian teman-teman, tetapi juga menulis quote favorit, role model, dan juga menempel foto-foto support system teman-teman. Nah, dan alhamdulillah di Vision Board 2023 ini saya berhasil mewujudkannya, seperti saya berhasil jalan-jalan ke luar negeri secara gratis, membangun komunitas muda bermakna, dan juga menjuarai berbagai lomba esai. Nah, itu saja, saya kembalikan ke Kak Dipa. Ya, oke, terima kasih. Mungkin kita bisa kembali ke tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang dari Google Form. Kak Mif Oke, bisa benar. minta bantuan lagi untuk di share screen. Oke, siap-siap. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Thank you Aul udah memberikan insight, ada vision board gitu ya. Nah, jadi kalau aku baca teman-teman dari pertanyaan 2 sampai akhir, kurang lebih pertanyaan itu bagaimana sih Kak cara kita mewujudkan harapan. Sebenarnya gini teman-teman, yang kami jelasin tadi, cara itu banyak ya. Tapi yang paling penting adalah kalian tuh pengen nggak sih itu tercapai gitu ya. Itu itu jadi pertanyaan besar tuh di awal gitu ya. Pengen nggak sih? Nah, terus pertanyaan kedua adalah kenapa kalian pengen mewujudkan itu? Biasa itu powerful. Aku pribadi pakai tools itu ya. Kenapa kalian pengen mewujudkan itu? Kalau aku pribadi misal, kenapa aku pengen ke luar negeri, pengen ke Turki? Karena aku pengen membuktikan bahwa orang tidak mampu bisa berangkat ke sana tanpa duit sepeser pun. Akhirnya aku cari sponsor kayak gitu. Itu jadi motivasi yang kuat dan akhirnya aku nggak cuma sekedar motivasi yang aku bilang dari awal tadi teman-teman. Ada call action gitu ya. Sama kayak awal tadi dia buat vision board di depan meja belajar gitu ya. Di print, ditempel. Aku pengen ke luar negeri misalnya kayak gitu. Foto misal aku pengen ke London misalnya. Udah foto aja, foto tempel London gitu ya. Nanti mulai berpikir tuh. Kalau kita udah tertanam, aku pengen ke London, pengen ke London, pengen ke London.
itu mulai berpikir tuh gimana caranya. Nah itu yang harus dilatih. Gimana caranya supaya bisa ke London? Oke, aku harus buat proposal. Terus apalagi setelah buat proposal? Oke, aku harus menyerahkan proposal ini ke calon sponsor. Terus gimana caranya? Harus komunikasi. Berarti aku harus latihan komunikasi. Terus gimana caranya lagi? Harus sampai nemu titiknya, teman-teman. Biasanya kalau ke pribadi ya, kalau udah kayak gitu tuh biasanya tercapai. Nah, nanti Aul boleh cerita pengalaman ke Malaysia kemarin, karena eh, aku juga jujur ya, teman-teman, kalau misalnya ada konsultasi ke aku, teman-teman orang-orang yang konsultasi ke aku selalu bilang gitu ya. Nggak akan terjadi cita-cita kalian kalau nggak pernah usaha yang keras gitu. Nah, itu selalu aku ucapkan siapapun yang pengen ke konsultasi sama aku. Mungkin dari awal lo boleh cerita sedikit nih. Perjuangan kemarin bisa ke Malaysia itu seperti apa gitu. Boleh ceritain Baik, terima kasih Kak Miftah sudah mempersilahkan. Jadi teman-teman sedikit sharing gimana perjuangan saya bisa ke Malaysia. Jadi begini teman-teman, di tahun 2024 itu, tahun 2023 itu saya punya keinginan kuat bahwa bagaimanapun juga itu saya harus ke luar negeri dan gratis, tidak boleh keluar uang dari pribadi saya. Nah, tetapi pertanyaannya saat itu adalah saya tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu event apa yang bisa membawa saya ke luar negeri. Bahasa Inggris pun saya hanya sekedar hey hello gitu aja. Dan pokoknya seperti paspor pun saya tidak punya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada jalannya. Nah, oleh karena itu, dimulai sejak saya membuat vision board itu, saya rajin mencari info-info kegiatan yang bisa mengantarkan saya ke luar negeri secara gratis dan tanpa ada persyaratan bahasa Inggris. Nah, mulailah saya ikut kegiatan dan itu tadi alhamdulillah saya berhasil lolos fully funded ke Unite ke Turki. Tetapi karena fully funded-nya itu hanya programnya, tidak termasuk dalam akomodasi dan biayanya termasuk besar bagi saya, maka maka saya berusaha mencari alternatif lain. Awalnya saya sempat merasa putus asa karena paspor saya sudah jadi karena dapat pengumuman untuk fully funded ke Turki. Tetapi karena biayanya itu di atas 10 juta itu dan kampus saya tidak sanggup untuk membiayai itu, maka saya saat itu menatap paspor saya yang sudah jadi. Saya bilang, paspor tak bagaimanapun juga tahun ini kamu itu harus terpakai. Nah, dari situ setiap hari saya tatap terus paspor sambil berkata seperti itu. Pokoknya paspor ini harus terpakai, harus ada cap imigrasi. Nah, saya rajin mencari informasi-informasi kegiatan dan mengikuti seleksi dan alhamdulillah itu saya ketemulah informasinya. Informasinya saya dapat dari mana? Saya cari sendiri mulai dari kepoin akun Instagram penyelenggara atau akun Instagram media partner, kemudian atau juga saya stalking orang-orang yang tidak sengaja saya dapat info ini, kemudian saya ikuti seleksinya, tetapi di kegiatan ini saya dapat partial funded. Nah, partial funded itu artinya pembiayaan setengah. Jadi kita hanya ditanggung oleh penyelenggara setengahnya aja, setengahnya itu ditanggung oleh peserta. Nah, dalam mm, dalam pencarian ini, setelah saya dinyatakan lulus, saya sempat hubungi Kak Miftah. Karena Kak Miftah itu merupakan mentor saya di Pionir Muda. Saya hubungi Kak, gimana ya caranya agar saya bisa dapat sponsor ini mau begini. Yang saya ingat dari Kak Miftah itu pesannya adalah perbanyak amalan yaumiyah, perbanyak amalan sehari-hari. Dan itu saya lakukan. Dan alhamdulillah pengurusan dana saya itu lancar. Nah,
proposal yang saya masukkan itu di kampus, alhamdulillah itu di ACC, mulai dari paspornya, tiket pesawatnya, dan lain-lain. Kemudian selain itu pada saat saya ingin berangkat ke Malaysia, itu saya juga mendapat uang saku yang lumayan besar dari paman saya, sehingga bisa dibilang mulai dari saya berangkat dari daerah saya ke Bone, kemudian ke Makassar, lalu terbang ke Kuala Lumpur hingga membeli oleh-oleh itu bukan, tidak ada uang saya keluar, karena semuanya itu merupakan uang pemberian baik itu dari sponsor kampus maupun sponsor dari keluarga. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman punya mimpi, jangan takut, perbanyak amalan Aumia, berani lakukan meskipun teman-teman merasa mustahil dan tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu saja teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Kak Aulia atas penjelasannya. Saat ini jam 3.49. Waktu kita sebenarnya masih cukup banyak ya teman-teman. Mungkin bisa kembali ke Google Form tadi yang di-share oleh Kak Mip. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, bisa disampaikan saja lewat chat atau present. Nanti kami akan membantu seperti itu. Silahkan Kak Miftah. Oke, mantap, mantap. Jadi teman-teman, sebenarnya Aul ini jadi salah satu contoh ya dari sekian banyak member Pionir Muda yang udah join di Pionir Muda yang apa ya, merasakan sebuah perjuangan gitu ya. Sebenarnya hampir semua member Pionir Muda tuh aku akui banyak peningkatan gitu ya. Dan Aul jadi salah satu contoh gitu. Nah, teman-teman yang mungkin baru join di Pionir Muda ataupun baru ikut webinar kayak gini gitu ya. eh, Harapannya nanti setelah acara ini selesai gitu ya, jangan cuman apa ya, insight sedikit yang kami sampaikan ini jangan cuman sekedar hangus gitu ya, melayang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Itu kami harapannya juga supaya teman-teman bisa ada aksi-aksi nyata gitu ya. Karena kami nanti enak ya misal mendengar kayak, Kak, di tahun ini aku bisa ini gara-gara ya hal-hal sederhana yang kami sampaikan sekarang gitu. Jadi kami pengen benar-benar itu menjadi wadah edukasi di bidang pendidikan informal ya. Karena kami bukan bukan sekolah, bukan kampus, bukan apa, tapi memang kami wadah informal untuk memberikan akses pengetahuan gitu ya. Nah, kalau pertanyaan ini sebenarnya kurang lebih sama ya, untuk Kak Moderator. Kurang lebih gimana sih caranya kita mengubah harapan menjadi kenyataan? Itu udah kami jawab semua tadi, berbagai tools yang kami pakai. Dan jangan terpatok dengan kami aja ya. Misal, Kak, aku nemu nih tools yang kayaknya aku cocok deh. Silakan dipakai, nggak apa-apa. Tapi yang kami sampaikan tadi, yang kami pernah lakuin gitu ya. Yang pernah kami lakuin dan ya itulah terjadi. Tercapai lah apa yang diharapkan kayak gitu. Mungkin ada yang pengen langsung bertanya kah? Mungkin ada yang nggak jawab pertanyaan, nggak ada yang di sini. Mungkin silakan ya. Aku kasih kesempatan nih. Kembalikan ke moderator deh. Yuk, silakan teman-teman yang mau bertanya. Kesempatan tidak datang dua kali loh. Lumayan bisa satu frame sama speaker-speaker kita yang keren, yang ganteng dan cantik ini. Yuk, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja nggak apa-apa. Atau kalau malu-malu mungkin bisa lewat chat Zoom. Eh, oh ya Kak, ini ada beberapa teman-teman yang memang baru daftar juga, jadi mungkin nggak masuk di itu ya, share screen-nya juga ada beberapa pertanyaan nih. Aku bantu bacain ya. Boleh, boleh. Oke, jadi ini dari Kak Rahmat, dia bertanya bahwa jika harapan dan kenyataannya sudah terjadi, lalu apa yang selanjutnya akan dilakukan? Bagaimana nih teman kakak-kakak?
harapan dan kenyataan udah terjadi nih. Iya. Ya, yang pertama bahagia dulu dong. Ya nggak sih? Maksudnya kita udah punya harapan, udah punya cita-cita, ya saatnya kita menikmati itu teman-teman. Jadi gini, kita juga jangan apa ya, jangan kaku lah ya. Misal kalau memang lagi di fase untuk menikmati hasil kerja keras, ya udah nikmati aja gitu. Jangan sampai kebalik gitu ya. Lagi fasenya kita berjuang, kita malas, tapi pas dapat hasil kita malah berjuang kayak kayak gimana ya? Kalau aku pribadi itu jangan sesuaikan dengan porsinya masing-masing gitu ya. Sesuaikan dengan eh, tempatnya masing-masing. Jadi kalau memang udah selesai, ya udah. Tapi ada hal menarik nih. Aku pernah dapat insight juga kalau kita udah di kalau kita udah di puncak, udah di atas, itu saatnya kita turun ke bawah. Kita merintih lagi, kita berjuang lagi nanti supaya naik ke atas lagi. Kalau kita nggak pernah turun ke bawah lagi, takutnya jatuh dengan sendirinya. Kebayang nggak sih maksud gue? Takutnya kita jatuh dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau kita berusaha untuk turun ke bawah, berusaha untuk naik lagi, istilahnya ya berjuang lagi lah. Jangan 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 cepat puas kayak gitu ya. Itu lebih apa ya? Secara aku pernah baca gitu ya, secara psikologi atau apa ya, itu menjadi semangat lagi tuh untuk kita berjuang kayak gitu. Sebenarnya lucu sih pertanyaan. Ya udah nikmati dulu lah, nikmati dulu, terus nanti baru berjuang lagi sih. Dari aku itu aja sih, Dip. Oke. Sama ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik nih. Dari Kak Meldayanti. Bagaimana strategi kakak ini dalam menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis nih seperti ketahanan mental dan adaptabilitas. Kan saat ini kan juga lagi seringnya isu-isu kesehatan mental ya Kak. Nah, itu bagaimana sih supaya tetap strateginya itu tetap bisa dijadikan kenyataan gitu, walaupun harapan dan kenyataan ini sebenarnya juga cukup jauh gitu. Tuh Kak. Oke, Dari Kak Olga siap-siap. atau Kak. Aku mencoba jawab ya. Jadi untuk Kak Melda, eh, aku gini, selama aku kuliah di ITB ya, aku masuk 2021, aku nggak pernah minta uang sepeser pun ke orang tua. Aku cari beasiswa, aku kerja sampingan kayak gitu ya. Apakah itu mengganggu akademik? Ya, sangat mengganggu akademik. Nilaiku juga nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Sorry. Oke. Nilaiku nggak tinggi-tinggi banget gitu ya untuk di ITB. Tapi kenapa aku merasakan itu teman-teman? Karena hal itulah yang membuat aku tuh harus seimbang antara kuliah dengan menghidupi kehidupan sehari-hari karena aku nggak pernah minta duit lagi. Nah, konteks dengan mental, ya, kesehatan mental adalah membiasakan diri aja sih sebenarnya. Maksudnya gini, jangan terlalu punya masalah seolah-olah masalah tuh akan terus gitu ya. Itu yang jadi merusak mental tuh. Jadi kayak kita tuh punya rasa takut gitu loh. Padahal masalah tuh ya mungkin besok selesai, sabar aja sampai besok. Atau paling lama mungkin berapa hari gitu ya. Aku kayak gitu teman-teman. Bayangin UKT ku sekarang ya, itu hampir 90 juta di ITB total. Aku nggak pernah minta duit orang tua. Kalau misal aku pusing kayak, duh gimana ya bayar UKT, aku nggak usah sekolah di ITB lah. Ya aku nggak bakal jalan di ITB. Kayak gitu ya. Akhirnya apa ya, aku memberanikan diri tadi yang aku sampaikan di awal ya. Aku nekat memberanikan diri, cari duit sendiri, lunas juga. Sekarang sisa berapa juta lagi lah UKT aku gitu ya. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita pengen konteks mental adalah setting pikiran kita masalah itu tidak akan selamanya. Kita bukan orang pertama yang mengalami masalah tersebut. Kalau sudah ada orang yang menyelesaikan masalah itu, kita harusnya bisa kayak gitu. Nah itu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi ya tentang itu ya, cara aku supaya nggak pusing kayak gitu. Bener aja teman-teman, misal aku punya masalah UKT itu ya. Ya udah, besok selesai ternyata masalahnya. Ternyata aku ketika daftar beasiswa diterima seminggu selesai gitu. Selesai. Masalah tadi dalam otak kita tuh apa yang kita alami gitu ya. Selesai dengan sendirinya kayak gitu. Itu butuh latihan. Aku ngomong kayak gini karena aku dari kecil udah terbiasa mengalami hidup sulit. Akhirnya ketika aku kuliah aku santai menghadapinya. Nah, untuk Kamelda coba pelan-pelan aja
latihan, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu dipaksa, tapi hal kayak gitu dilatih Kak. Misal tadi yang aku bilang ya, di setting aja, terus eh, coba ditanamkan dalam hati setiap masalah tuh ada solusi. Tinggal kita mau 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 nggak mencari solusi itu. Kalau dari aku itu ya, jadi ya pelan-pelan aja. Karena itu tadi, apalagi kuliah ya, masalah-masalah UKT lah, masalah apa itu menjadi problem bisa di anak kuliahan bisa. Mungkin dari aku itu, mungkin dari awal ada tambahan. Halo, ini agak ngelak. Atau saya ngelak ini. Apakah Zoom saya aman? Aman, aman, Kak, aman. Oh ya, jadi pertanyaan Melda yang bagaimana bagaimana mengatasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan saat kita mengalami tekanan psikologis. Nah, ini yang saya rasakan saat mahasiswa baru. Karena seperti tadi yang saya paparkan bahwa pada saat mahasiswa baru itu saya harus kehilangan ibu saya. Eh, Ibu saya itu meninggal dan meninggalnya itu tidak seperti orang-orang biasa. Kalau orang meninggal itu kan biasanya kan sakit. Sakit iya, sakit tapi dimakamkan seperti pada umumnya. Tapi karena ibu saya itu meninggal di masa-masa pandemi dan juga eh, meninggal di rumah sakit, eh, maka ibu saya itu dimakamkan secara protokol COVID-19. Dimakamkan secara protokol COVID-19 itu maksudnya eh, dia dimakamkan, dimasukkan dalam peti, kemudian keluarga itu tidak bisa melihat mayatnya. Dan ketika setelah dinyatakan meninggal itu langsung diurus sama pihak rumah sakit dan langsung dimasukkan ke dalam peti. Jadi kita tidak bisa sentuh, apalagi tidak bisa lihat, apalagi sentuh mayatnya. Habis itu dari rumah sakit langsung dikuburkan. Nah, dari sini apa ya, penderitaan yang saya alami itu tidak hanya cukup dengan meninggalnya ibu saya. Kenapa? Karena para keluarga dan tetangga saya itu eh, mengucilkan saya, ayah, dan adik saya. Mengucilkan itu dalam artian bahkan sampai mereka meninggal, tetangga saya sampai meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena mereka bilang begini, ibunya Auli itu mati karena COVID. Dia dikuburkan karena COVID. Nah, jadi jangan dekat sama Aul dan keluarganya, nanti kita tertular. Nah, itu gimana? Perasaan kita lagi berduka, terus dijauhi. Nah, itu sempat membuat saya sangat tertekan, apalagi masa-masa mahasiswa baru ya, peralihan antara dunia sekolah ke dunia kuliah, tetapi saya mampu survive karena kuncinya adalah eh, kita tidak boleh pernah lupa bahwa Allah itu selalu bersama kita. Ini saya arahkan ke arah religius karena seperti itulah yang saya alami. Ketika saya merasa sedih, saya ingat dalam hati bahwa pesan terakhir ibu saya adalah kita tidak pernah sendiri meskipun orang-orang meninggalkan kita, itu adalah Allah itu selalu bersama hambanya. Itu yang pertama. Karena kalau sampai kita kehilangan iman, maka itu eh, apa saja itu bisa terjadi. Misalnya kita akan hilang akal atau lupa di mana kita berada. Dan yang kedua adalah menyalurkan perasaan-perasaan negatif itu ke dalam bentuk yang kita sukai. Jadi, ketika saya merasa gelisah, saya itu menyalurkannya pertama dalam bentuk desain grafis. Makanya ketika tadi saya dibacakan CV oleh moderator itu, kegiatan-kegiatan saya itu banyak bergerak di bagian media. Karena itu, kalau saya melakukan mendesain itu, maka kesedihan saya akan hilang, merasa sibuk. Jadi tidak sempat untuk bersedih.
karena disibukkan dengan kegiatan. Yang kedua itu selanjutnya saya melakukan journaling. Perasaan-perasaan negatif yang saya lakukan, yang saya rasakan itu saya tuangkan ke dalam tulisan. Misalnya begini, hari ini, tanggal ini, saya merasa sedih karena begini, karena begini. Karena sejatinya pikiran kita itu terlalu ramai dengan kata-kata yang itu saja. Tetapi ketika kita tuangkan ke dalam tulisan, sebenarnya ya ringan-ringan saja. Hanya pikiran kita saja yang terlalu sibuk dengan kata-kata seperti itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Tetapi ini kembali lagi ke teman-teman, mencari cara atau wadah yang bisa menyalurkan perasaan-perasaan negatif yang teman-teman alami. Nah, itu. Dan paling bagusnya itu sibukkanlah di kegiatan yang bermanfaat dalam artian mengarahkan teman-teman untuk meraih mimpinya. Salah satunya ini, sibukkan di kegiatan Pionir Muda dengan mengikuti webinar. Jadi beruntunglah teman-teman yang hadir pada hari ini. Karena mungkin teman-teman di luar sana sibuk rebahan, tetapi teman-teman yang ada hari ini sudah selangkah lebih maju karena berani untuk menghilangkan waktu rebahannya dengan mengikuti webinar dan mencari inspirasi di sini. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih banyak Kak Aul atas insight-nya ya. Keren banget sih. Kalau menurut aku juga ya memang semua orang pasti punya ceritanya masing-masing dan masalah itu pasti datang ya karena namanya kita juga manusia. Tapi bagaimana caranya kita memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah itu tadi sehingga bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu sih. Ya, oh ya, aku ingatkan kembali ya teman-teman untuk bisa mengisi link absensinya, link konfirmasi kehadirannya, seperti itu. Eh, ini dikarenakan waktunya sebenarnya juga masih banyak ya untuk berdiskusi. Eh, Bagaimana kami, apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih ke teman-teman ataupun ke Aulia juga? Aku nunggu pertanyaan aja deh, siapa tahu ada yang mau nanya gitu ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lewat chat ataupun lewat mau raise hand juga nggak apa-apa dari teman-teman. Oke, dikarenakan dari teman-teman juga sudah mungkin tidak ada ya, dan dari insight yang telah diberikan oleh kakak-kakak tadi juga udah cukup menarik dan cukup daging. Mungkin dari aku sendiri selaku moderator akan menyampaikan sebuah summary ataupun rangkuman dari apa saja yang telah diberikan dalam webinar Raih Potensi untuk hari ini. Yang pasti dalam setiap mimpi kita ataupun resolusi-resolusi yang kita buat itu ada berbagai macam cara yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita buat. Seperti tadi Kak Aulia memakai vision board, lalu dari Kak Mip adalah dengan caranya motivasi, bagaimana caranya tidak hanya motivasi saja, tetapi call action, bagaimana kita tetap beraksi, nekat dan berani, serta yakin akan hasil yang terbaik dengan berharap kepada Tuhan kita, ya Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Dan juga semuanya itu pasti memiliki resiko dan hikmahnya. Namun kita sebagai seorang manusia diharapkan untuk tabah dan menghadapinya, sehingga eh, tidak takut akan masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan. Dan kita semua belajar untuk meluangkan waktu terhadap impian-impian kita ke depannya. Selain itu, dari Kak Aulia juga telah memberikan insight bahwa bercita-cita itu sifatnya berkelanjutan. Bukan berarti saat kita mendapatkan cita-cita kita, maka hidup kita akan selesai. Tidak. Dan pintar itu tidak cukup. Nilai yang terbaik juga belum cukup. Yang paling penting dari semua itu adalah berdampak. Bagaimana caranya kita berdampak kepada masyarakat sekitar ataupun orang-orang di sekitar kita, membangun body system, menemukan minat dan bakat kita, dan melakukan evaluasi untuk masa depan yang lebih baik.
Dan mungkin aku akan memberikan salah satu quotes yang bagus dari kedua pemateri kita tadi, yaitu ikan bandeng hidupnya mengikuti arus, ikan salmon hidupnya melawan arus. Dan seperti fakta yang kita lihat bahwa ikan salmon harganya lebih mahal ya daripada ikan bandeng. Dari segi kualitas dan gizinya juga berbeda. Seperti itu. Mungkin untuk terakhir, aku akan kembali akan memasuki sesi closing statement dari Kak Miftah terlebih dahulu. Silahkan di waktu dan layar dipersilakan Kak untuk closing statement. Oke, terima kasih pada Kak Dipa. Eh, aku nggak bakal ini teman-teman ini sih. Aku mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di webinar pertama kami di 2024 karena memang mungkin ini bisa disampaikan juga ya kepada teman-teman yang belum paham mungkin kegiatan kami ngapain. Webinar ini memang merupakan aksi sosial kami juga untuk berbagi gitu ya, bermacam tema dan judul. Insya Allah setiap minggu ada satu kali secara gratis bisa dinikmati semuanya gitu ya. Nah, harapannya eh, informasi ini nggak hanya tersampaikan kepada teman-teman aja gitu ya. Bisa kabarin teman-teman yang lain gitu ya, bahwa tiap minggu insya Allah ada webinar gratis. Insya Allah minggu depan kita apa temanya Kak Tip? Eh, Student Exchange lah ya. Isma. Ya, student Isma Kak, Ya, di Isma. ISMA ya. Insya Allah minggu depan temanya ISMA, membahas tentang ISMA. Nanti kita undang narasumbernya yang cocok di bidangnya kayak gitu. Aku mengucapkan terima kasih aja teman-teman, terutama yang baru-baru ya, yang aku baru lihat. Semoga betah dan mohon maaf kalau banyak kekurangan itu ya. Insya Allah nanti diperbaiki terus. Oke, cukup dari aku. Oke, dipersilahkan Kak Aulia Salman untuk closing statement. Untuk teman-teman, jangan pernah merasa bahwa saya dari daerah, saya dari kampus nggak terkenal, atau saya mau seperti ini, tapi saya nggak punya potensi seperti itu. Atau saya mau punya cita-cita seperti ini, tapi saya nggak tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, teman-teman, pikiran-pikiran seperti itu justru akan semakin mempersempit peluang kita. Kembali lagi, apabila kita punya keinginan, maka segeralah cari. Kalau tidak ada di sekitar kita, cari wadahnya, cari semaksimal mungkin. Kalau wadahnya itu belum ada, bentuk buat sendiri. Nah, satu quote saya yang sangat saya sukai ketika setiap membuat harapan, setiap menulis adalah semua orang punya mimpi, tapi tak semua orang mampu bangkitkan semangat tinggi. Bedanya adalah semua orang ada mimpi. Saya dan teman-teman punya mimpi, tetapi saya terus jalan. Saya terus keep up dengan mimpi saya, tetapi teman-teman berhenti di tengah jalan. Itulah perbedaan antara orang yang berhasil dengan orang yang tidak berhasil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak kepada kedua speaker kita hari ini yang telah membagikan insight baru, materi-materi mengenai resolusi 2024 dan closing statement yang keren dan kece-kece. Semoga harapannya ilmu yang telah diberikan bisa kita serap, bisa kita bagikan juga ke teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir dalam webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, diharapkan teman-teman untuk on cam ya. Teman-teman yang silahkan untuk segera on cam. Aku tunggu sampai 4:13. Yuk, yuk. Sifu, Dewi, Meldayanti, Kak Mulki, Tarisa, Kak Ocan, Kak Dwi, Kak Adi. Bisa segera on cam. Untuk tim panitia yang akan foto sudah siap? Oh ya, sorry Kak Dipa, maaf aku potong Oh nih. iya. Aku lupa bilang tadi guys, kalau semisal teman-teman mau ngusul tema gitu ya, boleh nanti uh, hubungi panitia atau isi G-form lagi yang kemarin. Misalkan aku punya tema khusus yang pengen dibahas gitu ya, atau tema apa yang sekiranya bisa kami nanti kaji gitu ya, kami bisa membantu itu. Karena kami based on kebutuhan gitu ya teman-teman. Kalau memang merasa
kalian butuh dan berbagai macam latar belakang gitu ya, nanti bisa konfirmasi aja ke panitia kayak gitu ya. Itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Kak Miftah. Untuk yang tim dari yang tim panitia sudah siap untuk memfotokan? Aman, Kak. Oke, ya. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas teman-teman, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terakhir gaya pionir muda. Yuk, 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 yuk. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk ngisi feedback ya, yang udah dikirim di link Zoom. Nanti juga akan dikirimkan di grup juga. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk acara pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan pada hari ini. Semoga insight yang bisa kita dapatkan bisa kita bagikan ke teman-teman yang lainnya. Oh ya, sama ini mungkin teman-teman nanti ingin membagikan cerita dari webinar ini ke Instagramnya masing-masing, bisa bantu tag Pionir Muda dan IG-nya Kak kakak-kakak di sini ya. Nanti kami akan membagikannya lewat chat grup di WA seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore dan selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Dadah.